Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, serta inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhwah Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nah, podcast kali ini kembali lagi bersama saya Dewi yang akan membahas sesuatu yang cukup penting namun seringkali luput dari perhatian kita. Apakah itu? Ya, koordinasi lintas seksi untuk efektivitas program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nah, untuk pembahasan kali ini, kembali lagi kita hadirkan narasumber yang istimewa, yaitu Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Saikul Munib MAG. Kita sapa dulu ya, Saudara. Assalamualaikum Pak Munib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini ya Pak. Luar biasa. Ini jadi refreshing Mbak kesini Mbak. Pak, ini kali keduanya ya Pak ya? Begitulah, dengan panjenengan di sini 2 kali. Oh iya. Dengan Mbak Nisa, Mbak Aksel sudah sering kali. Ya, Pak, bisa disapa dulu Pak, Sobat Kemenak Blitar Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemenak Kabupaten Blitar, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, luar biasa, kita punya program podcast yang fokus untuk memperkenalkan profil Kementerian Agama Kabupaten Blitar, program-program kegiatan di Kemenak Blitar, termasuk juga mengangkat isu-isu aktual yang lagi trending. Ya, karena itu untuk kesempatan sore hari ini, tadi sebagai sampaikan Mbak Dewi, kita bicara tentang apa Mbak Dewi tadi? Tentang Koordinasi lintas ya. seksi. Wah, ini luar biasa. Hal yang mungkin sahabat Kemenak belum banyak yang tahu deh. Iya Pak Munib ya. Sepertinya pembahasan kita kelihatannya ya, kedengarannya cukup formal ya Pak ya. Kurang populer. Gitu, ya. Nah Pak, padahal sebenarnya itu cukup dekat dengan keseharian, dengan pekerjaan kita. Bagaimana program di Kemenak itu bisa berjalan ya jika seksinya itu jalan sendiri-sendiri, tidak bersinergi gitu. Ya, jadi ibarat pasukan yang nggak ada pimpinan, Mbak. Ada dari Iya. utara ke selatan, ke atas ke bawah gitu ya. Nah, kira-kira itu Pak yang akan kita kulik ya. Siap. Gimana Pak? Sudah siap ini Pak? Boleh, ayo. Nah, Pak Munib berbicara tentang koordinasi lintas seksi. Program-program yang ada di kantor kita ini kan pasti banyak ya Pak ya. Ada yang di seksi pendidikan madrasah itu apalagi membawahi anak satker min sekian itu ya Pak. Terus ada dari Bimas Islam, apalagi ada di penyelenggara haji dan umroh, bimas-bimas yang lain, Kristen, Katolik. Iya. Nah, itu kan banyak ya pasti Pak ya. Iya, betul. Nah, tapi mungkin benar seperti yang Pak Munib katakan itu mungkin banyak masyarakat itu yang belum tahu sebenarnya koordinasi lintas seksi itu apa? Apa sih Pak itu? Jadi kalau kita bicara tentang program Kementerian Agama secara umum itu orang guyonnya gini Mbak. Kemenak itu nanganin orang yang mau lahir sampai orang meninggal. Jadi orang mau lahir kan lewat pernikahan dulu ya, diurusin Kementerian Agama. Hidup butuh pendidikan kan, dilayani oleh Kementerian Agama. Kemudian udah cukup syarat untuk haji, berangkat haji diurusin Kementerian Agama. Meskipun mungkin sebentar lagi mungkin ada yang bilang mau lepas dari Kemenak ya untuk haji. Kemudian sampai ke urusan peningkatan religiositas, indeks religius semua di Kementerian Agama. Nah memang kalau kita melihat hari ini di 2025 ini visi Kemenak kan adalah Kementerian Agama yang profesional, handal dalam membangun masyarakat yang saleh. Nah ini nomor 1 ini, saleh dulu. Kemudian moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mencapai visi yang seperti itu, maka kita udah di pusat ini udah dibagi dengan beberapa direktorat jenderal. Bagi ke bawah di Kanwil ada beberapa bidang. Di
kabupaten kota ada beberapa seksi. Nah, inilah kita bicarakan di Kemenak Kabupaten Blitar. Kita punya seksi mulai dari Bimas Islam, kemudian di Pontren, di PAIS, di pendidikan madrasah, di penyelenggara, Kristen, Katolik, Hindu, terus Syariah. Itu semuanya bersinergi bersama-sama untuk melaksanakan dan mencapai visi Kementerian Agama itu. Nah, sekarang yang nata manajemen BBM dan segala macam siapa nih Mbak Ulfa? Nah, ini yang di sekjennya ini. Jadi kami yang di sekretariat Kasubag TU mulai nanganin mulai perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarpras, sampai ke masalah produk halal sebagai ketua Satgas, dan bahkan ke kerukunan umat beragama. Jadi dengan demikian maka kita memang mutlak ini harus bersinergi antar kelompok, antar seksi dalam Kemenak ini. Sehingga jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri. Nah, disinilah faktor kekuatan pimpinan sangat berperan untuk bagaimana bisa memanage potensi, mengarahkan program untuk mencapai tujuan. Gitu Mbak Dewi. Jadi memang koordinasi itu memang bukan hanya semata formalitas, rapat dan lainnya, memang suatu kebutuhan ya Pak. Lahir batin ini, kebutuhan supaya semuanya jalan satu arah, bergerak di tujuan yang sama. Satu visi yang sama, benar. Nah, gini Pak Munib, kalau kita sebagai orang awam ya, mungkin jadi teringat koordinasi itu, jadi teringat tentang tim sepak bola. Analoginya seperti itu Pak. Jadi kan ada kiper, ada striker ya, ada apalagi Pak. Ya, itu kan pasti harus ya kebayang kalau mereka main sendiri-sendiri ya, Pak. Ya. Pasti amburadul, nggak akan terjadi gol ya. Kalau memang mereka mainnya baru kompak, baik, pasti kira-kira gol itu akan kemungkinan terjadi ya. Kalau berbicara tentang tim sepak bola yang bisa kompak seperti itu. Nah, ini Pak yang kita mau tahu mekanisme koordinasi lintas seksi yang di Kemenak ini seperti apa antara Bimas satu dan lain, mungkin jenengan dari nomor satu tadi saya bilang di depan, kita diikat oleh visi yang sama. Nomor satu itu. Jadi ketika kita memang sudah memegang visi pemerintah dalam ini Kementerian Agama seperti itu, maka kita harus satu komando. Nah, yang kedua, kita diikat lagi dengan skala prioritas. Kita di Kementerian Agama ada 8 program prioritas ya. Mulai dari aspek kerukunan beragama, termasuk juga di dalamnya cinta kemanusiaan. Maka hari ini kita kan muncul istilah kurikulum cinta ya. Kemudian ada kaitan dengan penguatan ekologi. Orang beragama tuh harus mencintai lingkungan. Makanya hari ini salah seorang penyuluh kita kan Pak Arif Zamroni itu kan dipanggil untuk penganugerahan penyuluh nasional ya. Itu salah satunya karena dia punya program inovatif satu catin satu pohon, mendukung aspek ekologi. Kemudian ketiga, layanan keagamaan yang berdampak. Jadi bagaimana Kementerian Agama ini memberikan layanan terhadap kehidupan umat beragama yang memiliki efek positif. Hari ini kita harus banyak di media sosial untuk bicara tentang istilah saya good news ya, menyampaikan good news. Jadi kalau Mbak Dewi punya medsos, ayo aktif, posting deh tiap hari. Tapi berita-berita positif yang menimbulkan semangat positif, pemikiran positif. Nah, inilah yang harus kita fokuskan saat ini. Jadi bagaimana kita bisa memberikan layanan keagamaan berdampak. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang unggul. Di sini kita harus satu visi nih. Meskipun pendidikan itu secara formal madrasah itu misalkan ditangani oleh Penma, tapi seksi Penma nggak bisa berdiri sendiri. Gimana dia untuk kaitan dengan keuangan, ya harus sinergi dengan sekretariat. Gimana dia nanti akan kaitan dengan perencanaan untuk pembangunan gedung, ya harus sinergi dengan sekretariat juga. Termasuk nanti PAIS pun begitu juga. Harus ada kerjasama lintas seksi tadi. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang unggul. Yang kelima ada pemberdayaan pesantren. Kita punya ratusan lembaga pendidikan pesantren. Nah, hari ini kita
rencanakan ada pertemuan para pemimpin pondok pesantren untuk membahas isu aktual saat ini. Apa? Di Blitar, aliran kepercayaan. Ini nggak bisa berdiri seksi Pontren aja. Saya sekjen membawa KUB ikut terlibat. Seksi Pontren jelas ikut terlibat. Kemudian dari Humas ikut terlibat juga nanti. Jadi antar seksi harus terlibat. Termasuk nanti Ikatan Pemberdayaan Ekonomi Umat, bagaimana kita memotivasi lewat Satgas Halal misalnya, kita memotivasi UMKM yang ada di pondok-pondok pesantren untuk bisa memproduk barang-barang yang berlogo halal. Termasuk bagaimana kita sukses haji, catatannya banyak haji, dan orang bilang begini, Kemenak itu tiap tahun menyelenggarakan haji, tapi kok masa aja muncul problem. Iya, yang Kemenaknya menyelenggarakan haji sama, jamaah yang ganti. Iya gitu kan. Kemudian termasuk yang ke-8 adalah digitalisasi tata kelola. Mutlak. Kita hari ini mutlak untuk menggunakan, memanfaatkan kemajuan teknologi informatika. Nah, ini nggak bisa berdiri sendiri Pak untuk mencapai 8 skala prioritas program pemerintah ini. Kita harus bersinergi, saling mendukung antar satu dan yang lain. Begitu Mbak Dewi. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang koordinasi ini baik dan tidaknya pasti akan berdampak ke masyarakat ya Pak Munib Pasti. ya. Karena kan memang kita ini ada di sini untuk melayani masyarakat ya. Jadi jangan bangga pakai baju seperti ini. Pelayan ini. Ini pelayan masyarakat. Apa Pak, ada pahalanya ya Pak? Ya, insya Allah kalau selama kita ikhlaskan ya. Nah, itu. Iya. Nah, ini Pak Munib dalam prakteknya untuk melakukan koordinasi lintas seksi ini biasanya ada kendala apa ini Pak? Kan paling tidak biasanya kan setiap seksi itu pasti punya program masing-masing ya. Mungkin sama-sama jalan antara program satu seksi ini jalan ini seksi yang ini jalan ini. Nah ini kan apa ya? Harus tetap tahu satu sama lain. Yang biasanya pertama, tantangannya. Kekuatan pertama itu saya sampaikan kunci utama adalah pada kekuatan pimpinan. Kepemimpinan ini sangat berpengaruh untuk bagaimana bisa menyinkronkan semua perbedaan ini menjadi satu kekuatan. Namanya pelangi itu indah karena warna-warni kan Pak ya. Warna yang satu ya Pak ya. Betul, tapi satu. Coba ketika pelangi itu warnanya cuma biru tok. Sama langit nanti. Sama langit. Nah nanti kalau kita berbeda-beda akan kelihatan indah sama bersatu, kan itu harmoni. Nah begitupun dalam kegiatan di Kementerian Agama ini, Bimas Islam yang bicara tentang pencatatan nikah misalkan, bagaimana dia harus memberikan layanan yang baik, bersinergi dengan lintas sektor, dibantulah nanti mungkin oleh pihak sekjen untuk nyambung komunikasi dengan pihak pemerintah daerah misalkan begitu. PAES yang banyak berhubungan dengan guru-guru agama di sekolah milik dinas pendidikan, kita bantu komunikasi menyambung semacam MOU misalkan begitu. Dengan teman-teman yang non-Islam pun juga begitu. Misalkan antara Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan kerukunan bersama-sama. Nggak bisa jalan sendiri. Ketika kita bicara tentang kerukunan, tentang moderasi, tentang toleransi, maka seluruh tokoh agama, lintas agama harus bicara satu bahasa. Nah, disinilah maka peran pentingnya dari kita saling koordinasi itu. Nah, kita punya jadwal untuk pertemuan rutin, menyinkronkan kebijakan langkah yang sudah dilaksanakan. Kemudian memecahkan problematika secara komprehensif. Nggak bisa kok misalkan kita mohon maaf misalkan ada masyarakat yang tidak puas dengan layanan terkait dengan haji misalkan. Nggak bisa kok haji berdiri sendiri. Namanya TLHP itu yang nangani ya di Sekjen. Koordinator TLHP-nya Kasubag TU. Nanti tim PIC-nya Humas ini. Nanti ketika bicara tentang kepegawaian, ada orang yang tidak puas dengan layanan personal seseorang, ya larinya kan tidak hanya ke kepegawaian, ke lembaga Penma atau ke PAIS atau ke Pontren, tetap bersinergi di situ. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, lepas dari teman-teman yang lain, nggak mungkin. Kita harus bersinergi. Nah inilah makanya ada visi yang mengikat kita, ada program prioritas yang mengikat kita semuanya. Dan tentunya ada komitmen bersama. Itu yang penting. Benar, Ya. komitmen
untuk ya itu tadi satu arah, satu Iya, satu bergerak di visi, jalan yang betul. sama, ya benar ya Pak. Jadi untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, ini karena menurut kita kan kita sudah melakukan koordinasi lintas seksi dengan ya cukup baik lah Pak ya untuk komunikasi. Nah, kira-kira ada nggak ini Pak contoh program Kemenak yang sukses ya, sukses terselenggara karena adanya koordinasi lintas seksi yang baik gitu, kira-kira ada nggak? Misalkan dalam kegiatan Hari Amal Bakti Kemenak, Seperti itu kegiatan, kan kita kan melaksanakan kegiatan bersama. iya, Ada unsur toleransinya muncul di situ, antar tokoh-tokoh umat beragama muncul. Kaitan pendidikan di situ muncul lomba, pertandingan segala macamnya. Kaitan dengan teman-teman PAIS, guru-guru agama yang dari Dinas Pendidikan kita ajak bersama-sama. Jadi dari itu muncul nampak banget kebersamaan kita sebagai sebuah keluarga besar yang berada satu rumah di Kementerian Agama. Itu satu contoh konkret. Termasuk ketika kita menyelesaikan problematika terkait izin pendirian rumah ibadah misalkan ya. Itu kan pasti tidak cukup hanya dari satu pihak yang menyelesaikan. Tadi ada dari Bimas Islam untuk masjid, Katolik, Kristen untuk gereja dan yang lain-lainnya. Itu tadi ada sinergi juga, misalkan dengan sekjen yang kaitannya dengan penerbitan kaitan dengan ke KUB-nya, FKUB-nya. Kemudian juga kaitan dengan tokoh lintas sektor untuk izin tokoh-tokoh agama lain, Pontren bisa dilibatkan di situ. Itu contoh konkret, Mbak. Ya memang kita tidak bisa semudah itu ya sebetulnya. Memang banyak sekali hambatan-hambatan yang kita hadapi, tapi itu saya pikir bukan sebuah penghalang. Itu adalah sebuah semangat untuk bagaimana kita bisa mencari dan memilih layanan terbaik untuk masyarakat. Kalau bicara hambatan kita tadi, Mbak Dewi tanya, apa ya? Hari ini terus terang aja, kita ini kekurangan personil, Mbak. Ya, ada beberapa pejabat kita yang pensiun belum ada pengganti. Kemudian ada beberapa pos yang masih belum diisi. Yang kedua jujur, kita kan butuh peningkatan kompetensi. Dan ini kan kita nggak boleh berpuas diri situ. Harus selalu semangat. Mbak Dewi masih muda, harus semangat lagi untuk ambil S2 misalkan gitu ya. Nah, itu untuk pengembangan kompetensi. Termasuk nanti bagaimana kita mengikat integritas kita bersama-sama. Itu tantangan kita. Kalau ngomong masalah, masing-masing sibuk dengan kerjaan masing-masing, iyalah, memang kita di Kemenak cari pekerjaan kok ya. Tetapi, ya tadi harus ada visi yang sama, harus ada prioritas yang sama, komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik. Begitu, Mbak. Iya. Apalagi yang kita gongnya biasanya memang Hari Amal Bakti ya Pak ya, itu kita memang kita beri dari kepanitiaan udah ada jadwal, terus dari masing-masing seksi memang kita membuat usulan kegiatan masing-masing. Nah, itu memang sangat-sangat terlihat memang kalau salah satu termasuk urunannya Mbak, banter-banter. Enggak apa-apa Pak, ikhlas beramal moto kita. Iya. Nah, ini semoga saja tidak ada ya Pak, tapi kira-kira, tapi kita berharapnya tidak ada ya. Kira-kira ada apa tidak gitu program yang pernah terkendala karena memang koordinasinya ini kurang maksimal. Kira-kira ada tidak Pak itu Pak? Saya merasa pasti ada Mbak. Pasti. Pasti ada. Keterlambatan kita setor dokumen. Misalkan ini yang saya agak tutup mata ini. Keterlambatan kita hari ini misalkan untuk pembayaran gaji P3K misalkan. Ini itu menarik. Itu menarik ini. Ya, ternyata kan kita banyak faktor kan selain di internal keuangan. Orang mungkin lihatnya, ini gaji kita kok terlambat, ini pasti keuangan ini. Nah, padahal untuk menindaklanjuti proses pencairan itu keuangan kan harus dapat data dari kepegawaian dulu kan. Nah, ketika nanti kepegawaian sudah ngoyak-oyak para P3K untuk segera melengkapi dokumen, ternyata masuk ke rekapan kita tidak sesuai antara SK dan KTP, NPWP-nya kok beda, terus tulisannya beda, waduh, kembali lagi kan. Nah, ini butuh waktu. Termasuk ketika kita lintas sektor, kemarin kita udah usulkan untuk aktivasi rekening. Ya dari pihak banknya nggak segera merealisasikan. Kita paham bahwa yang namanya bank pasti punya pekerjaan juga. Nah,
Ini contoh konkret yang beberapa saat ini up to date ini, Mbak. Mudah-mudahan hari ini sudah cair ini. Saya deg-degan ini karena ratusan personel kan. Iya. Nah, tapi lihat aja teman-teman P3K kan sudah senyum belum, Mbak? Kalau sudah senyum sudah cair gitu. Nah, ini contoh konkret ketika ada dalam tanda kutip hambatan ya, yang mungkin karena kurangnya sinergi. Kita mengakui. Jadi ya kita mungkin selama ini kurang ngopi bareng deh ya. Antara keuangan, kepegawaian, perencana, ini mungkin harus sering-sering ngopi bareng. Dan itu semua di bawah sekjen ya, Pak. Iya, Pak ya. Kalau untuk maslahatan umat tuh biasanya memang di bawah ini Pak koordinator Nah, ya ini. itulah. Haji juga begitu. Coba ketika kita sudah lintas sektor. Hari ini haji kan tidak hanya di Kementerian Agama selama ini ya. Kementerian Agama terlibat, pemerintah daerah terlibat, dinas kesehatannya di situ terlibat, dinas perhubungan di situ terlibat, belum lagi nanti ke imigrasinya kan Kemenkumhamnya, kemudian nanti ke dinas terkait yang lain. Itu kalau sampai satu terlambat perbankan, satu terlambat, Siskohatnya macet, satu sudah macet semua. Ini bukti konkret bahwa kita nggak bisa beristilah. Apalagi ya konon kan ada semacam pendapat ya, semakin kita hidup di era modern sebetulnya semakin tinggi tingkat ketergantungan kita. Ngaku aja HP itu. Itulah, iya. Gitu. Baik Pak Munib, ini kita agak sedikit bergeser nih Pak ke sisi strategi. Nah, bagaimana ini Pak Munib sebagai koordinator yang di sekjen yang bisa menaungi semuanya ya, bagaimana cara untuk menjaga koordinasi dengan tetap berkomunikasi, bagaimana caranya tetap terlihat formal tapi juga tetap menyenangkan tapi juga efektif. Nah, gimana nih Pak strateginya Pak? Kunci pertama menjalankan segala sesuatu itu harus dengan rasa senang aja, Pak. Iya, rasa senang aja. Basicnya ya? Iya, itu yang utama. Itu kan kalau konsep senang itu kan dalam agama kan rasa syukur kan sebetulnya, konsep syukur. Jadi kalau orang bersyukur, menerima apa-apa adanya, menjalin segala dengan senang, insya Allah senang. Siapapun kan, Mbak Nisa punya putra di sana, hidupnya di sini, rumahnya jauh, Mbak Dewi harus sebagai pejuang ASI misalnya. Tapi ketika itu semua dijalin dengan ikhlas, penuh rasa syukur, melihat yang lain, orang banyak yang lebih dalam tanda kutip lebih kurang menguntungkan, itu kan akan tumbuh rasa syukur. Kalau udah seperti itu akan selalu muncul prinsip-prinsip berbaik sangka. Berbaik sangka sama siapa? Jelas yang paling utama ya kepada Tuhan kan. Jadi bahwa yang diberikan Tuhan kepada kita yang terbaik. Kalau udah kita bersyukur seperti itu, insya Allah menjalin sesuatu akan menyenangkan. Nah, ketika udah muncul rasa menyenangkan, rasa senang, rasa ikhlas, maka komunikasi antar kawan juga akan baik. Jadi akan terjadi keterbukaan, saling mengingatkan dengan cara yang baik, akan terjadi sinergi yang bagus. Nah, yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita membangun itu. Membangun yang namanya integritas bersama. Hari ini Mbak Dewi tahu kita di Kemenak punya PR besar untuk mengembangkan zona integritas. PR besar kita nomor satu nggak usah jauh-jauh lah, mengawali dari diri kita masing-masing. Untuk bagaimana melaksanakan kegiatan di pemerintahan birokrasi ini dengan sesuai dengan regulasi, dengan tidak melanggar aturan. Dan tentunya kita sebagai orang beragama melaksanakan ini dengan niat ibadah tadi. Sudah seperti itu insya Allah kuncinya udah ketemu Mbak. Jadi problem apapun kita akan bisa selesaikan itu. Visi kita sama, prioritas kita sama, landasan bertindak kita sama. Apa? Agama. Selesai sudah. Itu ya. Terus ini mungkin yang kami rasakan sendiri ya Pak Munib, strategi komunikasi seperti kita apel pagi tuh loh Pak, kan pembinanya kan ganti-ganti tuh Pak ya, dari satu seksi ke seksi lain, mungkin kadang Pak Kepala, Pak Kasubag sendiri itu kan. Itu kan kadangkala ya ajang
sharing knowledge kita ya Pak, Betul, antara nggih. seksi Bimas Islam Betul, info mungkin terbaru apa, menginfokan ya iya. Pak, itu bisa jadi Isu-isu aktual iya masing-masing seksi apa. secara enggak langsung itu sudah termasuk kita Betul. memberikan masing-masing Iya. apa ya tadi itu sharing knowledge Iya. antara seksi satu dan lainnya. Termasuk podcast kita ini. Jadi, Ini kita bahas kulik iya. semuanya di Jadi sini. apa ya. orang dari Kasih Bimas bicara tentang Bimas, terus yang di Pontren bicara tentang Pontren, Penma juga begitu, sehingga orang akhirnya tahu, oh ternyata ada ikatan rumah besar gitu loh ya, yang menaungi Kementerian Agama dengan program kaitan dengan program keumatan. Tadi ada aspek pendidikan, ada aspek keagamaan, yang nanti bisa kita sinergikan semuanya untuk menuju layanan lebih baik lagi. Tantangan kita berat, Mbak. Hari ini indeks religiositas di warga negara kita ini kan termasuknya paling tinggi ya, 80-90%. Tapi kita juga bisa melihat tingkat pelanggaran agama itu juga tinggi. Jadi mohon maaf aja, jujur aja hari ini korupsi kita masih tinggi. Terus pelanggaran-pelanggaran terkait dengan aspek ajaran agama masih tinggi. Judi online masih marak, bully segala macam, tindak kriminal masih banyak sekali. Nah, ini kan seorang paradok ya, dengan kondisi umat di Indonesia yang seolah-olah dari hasil survei itu ada orang yang sangat religius. Harusnya kan orang yang religius itu kan selalu punya kedekatan dengan ajaran agamanya. Makanya kalau dalam konteks Islam jelas iman, amal soleh. Jadi kalau iman itu akan menumbuhkan amal soleh. Tapi ternyata hari ini kok banyak orang yang beragama di Indonesia, tingkat religiusnya tinggi, tapi ini kok banyak hal yang melanggar aturan agama. Pertanyaannya, apakah keimanan sudah benar atau mungkin surveinya yang salah gitu ya. Jadi monggo lah, ini PR kita semuanya, dan Kementerian Agama melalui kita semuanya deh berkewajiban untuk bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan indeks religius kita khususnya di masyarakat. Mulai dari diri kita dulu, mulai dari kita sendiri. Kita memotivasi diri kita untuk berbuat baik, keluarga kita berbuat baik, termasuk nanti lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja kita semua. Insya Allah nanti dengan kebersamaan akan bisa dilaksanakan. Pak, saya jadi penasaran nih, Pak Munib pernah nggak ada pengalaman unik mungkin lucu mungkin ketika koordinasi sama sesama penyelenggara, atau mungkin gini rencana mau kirim WA ke grup pimpinan, terus ternyata nyasar ke grup keluarga, terus loh Pak rapatnya apa di rumah atau bagaimana, apa ada pengalaman mungkin miskomunikasi akhirnya? Ya kadang gini Mbak, kadang ngumpulnya nyawa itu kan nggak selalu utuh ya. Kadang ketika pekerjaan bertubi-tubi datang, kemudian juga banyak hal yang harus kita kerjakan, kadang memang manusiawi sekali, kita khilaf, kadang kita juga salah, kadang respon pendapat teman juga kurang bijak, itu hal yang biasa. Tapi sekali lagi dalam konteks ini tadi kunci kita tadi, kita di cut visi yang sama, program yang sama, dan landasan agama yang sama. Insya Allah dengan dengan landasan seperti itu, problematika apapun nanti bisa terselesaikan. Saya punya pengalaman menarik ketika ikut lomba di tingkat nasional, saya memfasilitasi lembaga untuk ikut dalam kaitan dengan Adiwiyata, dengan UKS, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dinamika itu pasti ada, dan saya menyatakan itu bukan masalah lah, itu adalah sebuah dinamika, tantangan untuk kita selesaikan bersama, bukan untuk menunjukkan mana siapa yang lebih pintar dan kuat, bukan, tapi untuk kita kan membawa nama bendera Kementerian Agama, itu yang kita jaga, itu solusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau namanya salah paham dengan kawan sesama pejabat biasa Mbak, dengan Gitu ya. pimpinan biasalah. Tapi kita kan di sini punya etika birokrasi ya. Nah ini harus kita pahamkan betul. Iya. Seperti itu. Nah ini Pak Munib terakhir ya, bisa tolong disampaikan pesan kepada semua staf pegawai Kementerian Agama untuk tetap menjaga semangat koordinasi lintas seksi. Yang pertama kita harus bangga sebagai orang Kemenag. Nomor satu itu, bangga sebagai orang Kemenag. Sehingga ketika kita bangga sebagai orang Kemenag, kita akan melakukan yang terbaik untuk Kementerian Agama, termasuk melakukan koordinasi lintas tadi, seksi, penyelenggara,
ataupun sektor dan instansi gitu Mbak. Dengan tentunya niat ikhlas dan kita sebagai orang beragama, kita selalu mendasarkan kegiatan kita ini untuk ridho Tuhan dan ibadah. Baik, terima kasih banyak Pak Munib, sharing knowledge-nya bagus sekali ya tentang koordinasi lintas seksi yang sepertinya formal ternyata bisa kita bawakan dengan ya santai seperti ini ya Pak Munib ya. Terima kasih banyak. Ya, Mbak Dewi. Ya, baiklah Sobat Kemenak, dari obrolan kita tadi dapat kita pelajari ya bahwa koordinasi siapapun yang berhasil dalam program di Kemenak ini adalah bukan siapa yang paling sibuk ya Pak, tapi adalah siapa yang paling kompak. Nah, koordinasi ini bukan serta-merta memberikan ruang yang lebih rumit pada pekerjaan kita, tapi semakin meringankan, yang pasti tujuannya juga lebih cepat tercapai dan pasti manfaatnya akan tersampaikan dengan baik di masyarakat kita. Betul Pak Munib ya? Betul Mbak Dewi. Baiklah Sobat Kemenak Blitar, terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Nah, Sobat Kemenak Blitar juga dapat melihat video-video lainnya di kanal YouTube kita dan dapat mengunjungi media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan ingat bisa komen dan share episode kali ini jika menurut kalian bermanfaat. Saya Dewi dan Saya Khulmunib. mohon undur diri. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.